Puji nama Tuhan saudara, mari seberapa kita yang ada kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Kita percaya firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku kata Tuhan. Di situ aku hadir. Mari sore ini kita mau angkat sembah pujian, kita bersyukur. Karena kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Sebab itu mari kita mau katakan ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Katakan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Benar Tuhan, kami percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Mari sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal,
bangkit berdiri, kita mau tetap bersorak-sorai malam hari ini. Karena kita percaya firman Tuhan katakan, sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Untuk kita boleh berjalan, melangkah. Apapun keadaan kita, ingat. Saudara dan saya punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Ini kami mau katakan, yo come on. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati. Katakan, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. benar Tuhan, takkan kami izinkan ketakutan mengikat hidup kami. Ayo katakan bersama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari jemaat Tuhan, biar sama-sama malam ini katakan iman percayamu bersama. Takkan ku izinkan, yo come on. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, Karena Yesus, karena Yesus ada di sini. amin. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan beri. Boleh angkat tanganmu. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas. Sekali lagi, come on. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya, haleluya. Amin saudara. Mari silakan duduk saudara, kita percaya bahwa sukacita yang dari Tuhan itu boleh menjadi kekuatan buat saudara dan saya untuk kita tetap berjalan dan melangkah. Hari ini kita telah tiba di penghujung bulan Agustus. Dan kita akan membuka satu bulan yang baru lagi. Apapun yang menjadi keadaan kondisi kita, satu hal. Tetap arahkan pandanganmu pada Yesus. Ingat segala kebaikan Tuhan. Dia Tuhan yang menghapus segala dosa pelanggaranmu.
Dia Tuhan yang menyembuhkan penyakitmu. Biar malam ini naikkan ucapan syukurmu dan katakan, Kau sungguh baik Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, mengangkat sembah kami hanya bagi Sang Raja. Thank you Lord Jesus. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin. Yesus, Kau sungguh, amin Tuhan. Benar Bapa. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kami mau katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar malam ini mari sama-sama hampir tahtanya dan katakan di hadapan Tuhan, Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Thank you Lord. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan bersama, Yesus, benar Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Yesus, buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Amin. Yes. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari saya undang bangkit berdiri saudara. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu,
angkat hati dan suara kami menyembah Engkau di ruangan ini Tuhan. Sebab kami tahu 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami beri hormat bagi Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan yang telah memberkati kami dan telah menyertai kami. Terima kasih Bapa. Bersabdalah Engkau bagi setiap kami sore hari ini Tuhan. Karena kami umat-Mu siap untuk diberkati. Baik kami yang ada di ruangan ini, baik kami yang ada di rumah atau dimanapun kami bisa mengikuti live streaming pada saat ini Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu yang unlimited itu sangat-sangat bekerja di tengah-tengah kami. Sehingga kami boleh bertumbuh, kami boleh dewasa, kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Karena itu janji-Mu bagi setiap kami. Bersabdalah Engkau saat ini Bapa, kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua di tempat ini, shalom. Haleluya, bagi para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini juga salam sejahtera bagi Anda sekalian. Sekalipun kita tidak bersama-sama di ruangan yang sama, tetapi kita tahu bahwa Allah kita adalah omnipresent, Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir di tempat ini, di ruangan ini bersama kami semua jemaat yang ada di tempat ini. Dan dia juga hadir di rumah Anda atau dimanapun Anda berada dan siap untuk memberkati kita sekalian. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita akan terlebih dahulu membaca satu ayat sebagai ayat pembuka kita yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua. Saudaraku yang kekasih, ayat ini ya bersama-sama dengan ayat-ayat yang lain yang sebetulnya ada kisah di baliknya yang nanti saya akan jelaskan bagi saudara sekalian. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang kedua, Alkitab berkata, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudaraku yang kekasih, kalimat ini berkata, selagi dicobai dengan berat. Siapa yang dicobai? Siapa yang sedang mengalami situasi ini? Mengapa kalimat ini ada di dalam ayat ini? Saudara, latar belakang dari penulisan ini adalah tulisan surat Rasul Paulus kepada orang Korintus, tetapi pasal ini ya Paulus sedang menjelaskan, memberikan contoh kepada jemaat di Korintus mengenai jemaat Makedonia. Nah saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi di Makedonia? Saudara, apa yang disampaikan di ayat yang kedua yang kita baca sama-sama saat ini, itulah situasi yang terjadi pada jemaat di Makedonia. Saudara, zaman setelah Yesus naik ke surga, pada mula-mula kekristenan terjadi, kalau orang ikut Yesus itu harga mati. Saudara, hari ini kalau ada orang terima Yesus, lalu kemudian terima baptisan kudus, setelah itu kita bikin perayaan, kita bikin ucapan syukur, semuanya happy. Sampai happy-nya mereka juga happy, saudara. Tetapi saudaraku yang kekasih, sangat berbeda antara zaman waktu itu dengan zaman kita hari ini. Saudara, kalau kita sudah terima baptisan, pertobatan, terima Yesus, setelah itu kita bisa kerja, kita bisa ibadah, kita bisa ketemu sama teman dengan bebas, kita bisa lakukan ini itu dengan merdeka dan lain sebagainya. Saudara, zaman itu kalau saudara memberikan diri ikut Yesus, berarti saudara memberi diri buat mati. Saudara berani memutuskan menjadi pengikut Kristus pada awal-awal tahun kekristenan berada. Berarti saudara memberikan nyawa saudara untuk siap dianiaya. Kenapa seperti itu saudaraku yang kekasih? Kekristenan lahir dalam sebuah situasi kerajaan Romawi ketika itu. Dan saudara kita tahu yang namanya orang Romawi menyembah banyak berhala, menyembah kaisar, menyembah patung-patung, menyembah dewa-dewa. Sedangkan orang Kristen hanya diajarkan hanya ada satu Allah yang harus disembah. Bahkan kita percaya Allah itu namanya Yesus Kristus Tuhan.
Nah, kalau ada orang sembah yang bukan kaisar, saudara, maka mereka siap untuk ditangkap, mereka siap untuk dianiaya, mereka siap untuk dimiskinkan. Kalau mereka orang kaya, harta mereka bisa diambil sama kekaisaran, saudara. Mereka bisa dimiskinkan ketika itu. Jadi saudaraku yang kekasih, apa yang Rasul Paulus sampaikan itulah keadaannya. Jadi saudara, mereka dalam keadaan yang sangat berat, lalu kemudian dalam keadaan yang sangat miskin. Saudaraku yang kekasih, dilanjutkan dalam kisah di dalam pasal ini. Dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang miskin, yang luar biasa, mereka tetap bisa jadi berkat buat banyak orang. Saudara, kalau kita lagi punya persoalan, yang sering kali kita lakukan adalah kita mengasihani diri kita sendiri. Kalau kita lagi punya persoalan, kita akan menggerutu tentang keadaan kita sendiri. Bahkan kalau perlu kita akan berteriak, siapa yang bisa tolong saya? Siapa yang bisa angkat masalah saya? Siapa yang bisa selesaikan persoalan saya? Siapa yang bisa? Kan begitu ya saudaraku yang kekasih. Boro-boro mikirin orang lain, mikirin masalah sendiri aja sudah pusing. Apalagi zaman sekarang ini saudaraku yang kekasih. Ya, mulai dari bulan Maret sampai dengan hari ini segala sesuatu belum menentu saudara. Kita beribadah masih pakai masker di ruangan ini, betul? Saudara, yang namanya ekonomi belum pulih, yang namanya situasi bisa berubah-ubah, saudara. Siapa yang tidak sepakat hari ini kita sedang ada dalam masa yang sulit, betul? Nah saudara, di tengah masa yang sulit kita akan berkata begini, bagaimana kerjaan saya besok, bagaimana saya bisa makan, minum, pakai besok. Ada nggak yang bisa tolong saya, ada nggak yang bisa kasih bantuan sama saya? Kan itu yang akan kita pikirkan, saudara. Jadi boro-boro nolong orang lain. Mikirin diri sendiri aja kita udah pusing, saudaraku yang kekasih. Tetapi yang luar biasa dalam firman Tuhan, jemaat ini di dalam himpitan yang luar biasa, di dalam persoalan yang luar biasa, mereka tetap bisa jadi berkat buat banyak orang. Saya mau katakan sore hari ini, kalau Alkitab cerita tentang seseorang, kalau dia mampu melakukan apa yang dia lakukan, berarti semua kita yang ada di tempat ini dan mereka yang ada di rumah juga mampu melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, kalau bicara masalah, gak ada orang yang gak punya masalah, betul? Kalau bicara persoalan gak usah tunggu COVID, dari dulu juga ada persoalan. Ya, dari dulu juga ada pergumulan. Nah, kalau kita terus menerus hanya fokus sama masalah, sama pergumulan, sama tantangan, sama pencobaan. Saudaraku yang kekasih, sampai kapan kita bisa menikmati hidup ini? Dan kemudian sampai kapan hidup ini bisa berfungsi seperti apa yang Tuhan mau? Nah, untuk itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar kenapa jemaat di Makedonia ini saudaraku yang kekasih bisa seperti yang ayat 2 katakan kepada kita. Ya, kenapa seperti itu? Saudara, hal yang pertama yang saya mau bagikan sama saudara, kalau saudara perhatikan dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang pertama, saudaraku yang kekasih, ya, bisa di scroll ayatnya, oke. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, maka kalau saudara perhatikan di sana, di ayat yang pertama dikatakan bahwa jemaat di Makedonia ini adalah jemaat yang menerima kasih karunia-Nya Tuhan. Kenapa mereka bisa seperti itu? Mereka bisa tetap jadi berkat bagi banyak orang di tengah kesulitan mereka. Yang pertama, karena mereka menerima, mereka mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau ditanya, Pastor, yang namanya kasih karunia Tuhan itu apa sih? Saudara, sederhana saja saya mau sampaikan sore hari ini. Yang namanya kasih karunia itu yang pertama adalah pemberian. Oke? Kasih karunia itu adalah pemberian, sesuatu yang diberikan kepada saudara dan saya. Lalu yang berikutnya saudaraku yang kekasih, bicara pemberian, ini sesuatu pemberian yang spesial karena pemberiannya tidak diminta dan kita tidak perkirakan. Kita tidak harapkan. Saudara, ada orang beri sesuatu kepada kita dan sebetulnya kita tidak terlalu surprise. Kenapa? Karena kita sudah minta sebelumnya, betul? Ya, saya minta sama saudara begitu ya, coba dong belikan saya gado-gado begitu ya.
Lalu saudaraku yang kekasih datang sama saya bawa gado-gado, ya itu sesuatu yang biasa aja. Kalau ada orang tanya, kok dia bawa gado-gado buat Pastor Marta? Iya tadi saya minta gado-gado. Berarti sesuatu yang biasa aja, betul? Tapi kalau saudara nggak minta, lalu kemudian ada orang bawa gado-gado buat saudara atau buat saya, nah itu kan surprise ya. Itu kan spesial begitu. Nah kasih karunia Tuhan tuh begitu saudara. Kita nggak minta sama Tuhan, kita nggak perkirakan Tuhan kerja seperti itu. Tapi Tuhan lakukan buat kita. Amin. Lalu kemudian kalau bicara kasih karunia itu apa lagi sih? Ya, saudara, kasih karunia di dalam Tuhan itu adalah sesuatu yang ketika kita terima melebihi apa yang dipikirkan atau apa yang kita sudah perbuat. Oke? Jadi waktu kita terima sesuatu itu melebihi apa yang kita pikirkan atau melebihi sesuatu yang sudah kita lakukan. Itu kasih karunia. Jadi saudara bayangkan hari ini kalau saudara adalah orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Betapa luar biasanya hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena kita mendapatkan sesuatu. Amin. Lalu kemudian apa yang kita dapatkan itu kita nggak minta. Ya, kita nggak perkirakan kita akan dapat. Lalu kemudian melebihi apa yang dipikirkan atau dapat diperbuat. Wow, saudaraku yang kekasih, orang-orang Makedonia bisa menjadi berkat di tengah-tengah kesusahan mereka, di tengah-tengah pergumulan mereka, karena mereka terima kasih karunia Tuhan. Dan itu bukan karena hebat mereka. Kalau saudara perhatikan apa yang saya deskripsikan, itu bukan hebatnya mereka. Mereka nggak punya apa-apa. Mereka susah kok saudara, betul? Tapi mereka susah bisa memberi buat orang lain yang susah juga. Alkitab bercerita mereka itu lagi berikan persembahan untuk jemaat yang ada di Yerusalem. Jemaat Yerusalem lagi kesusahan saudara. Ini kan keren ya. Orang susah nolong orang susah saudara. Kalau orang berlebihan nolong orang kesusahan itu biasa, betul? Ini orang susah, sama-sama susah, sama-sama lagi menderita, tapi bisa saling menolong, itu kan hebat saudara. Oke? Kenapa mereka bisa seperti itu? Kasih karunia. Ya saudaraku yang kekasih. Coba kita perhatikan 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kelima, saudaraku yang kekasih. Alkitab berkata begini, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah apa saudara? Pekerjaannya Tuhan. Saudara gak mudah loh saudara datang ke ruangan ini ibadah, betul? Ya. Saudara perlu keberanian, betul? Kita melakukan ibadah on-site, ibadah tatap muka di ruangan ini. Tetapi kalau saudara bisa sampai ke tempat ini, saudara bisa menikmati pujian penyembahan firman Tuhan langsung begitu ya saudara ya. Tidak mengurangi saudara-saudara kita yang ada di rumah atau di tempat yang lain ya. Bukankah itu pemberian Tuhan? Amin. Bukankah itu pemberian Tuhan? Dikala nanti saudara akan beri persembahan, kalau saudara mampu memberi persembahan, bukankah itu kemampuan dari Tuhan? Bukankah itu anugerah dari Tuhan, betul? Saudara hidup tuh pilihan loh. Saudara gak usah capek-capek ke tempat ini juga hak saudara, betul? Tapi kok saudara berangkat ya ke gereja? Kok saudara pergi ya ke tempat ini? Ini kan karena Tuhan yang menggerakkan kita, amin? Tuhan yang memampukan kita. Saudaraku yang kekasih, saya percaya ya tidak usah panjang-panjang lah ya. Dari bulan Maret sampai dengan bulan ini. Saya percaya kita semua punya banyak kesaksian, amin. Bagaimana Tuhan tolong kita, betul? Ya tadi saya bilang sama suami saya begitu ya. Saya lihat ada tulisan di media sosial teman saya. Dia berkata begini, dari mulai Januari sampai dengan Agustus bisa hidup seperti sekarang. Itu karena Tuhan baik. Kita punya banyak kesaksian saudara. Bagaimana Tuhan baik memberkati kita. Saudara kalau saya berdiri di tempat ini juga karena kebaikan Tuhan.
Bukan berarti saudara karena kami melayani pekerjaan Tuhan lalu COVID tidak membayang-bayangi kami. Akibatnya COVID tidak membayang-bayangi kami. Semua kami para pendeta juga mengalami imbasnya COVID saudara. Ya, saudara kami mengalami bagaimana ya gereja-gereja banyak yang di off. Begitu otomatis jadwal banyak yang di reschedule saudaraku yang kekasih. Sedangkan bagi kami orang Lewi kami hidup dari pelayanan. Jadi saudara bisa bayangkan dalam sekian bulan di reschedule, dibatalkan saudara. Nah itu kan pakai logika saudara, berarti kan penghasilan kami juga berkurang. Dan penghasilan kami itu saudara juga untuk makan, minum, pakai, betul? Kami juga sama seperti saudara, saudara makan tempe, saya makan tempe. Ya, saudara makan nasi, saya juga makan nasi. Saudara pakai baju, saya juga pakai baju saudaraku. Ya, saudara mungkin bayar kontrak rumah, saya juga bayar air di rumah, sama saja keberadaan kita. Nah ketika situasi terjadi, saudara kita semua juga mengalami kesusahan yang sama. Tapi saya mau sampaikan saudara, orang-orang di dalam Tuhan hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara jadwal saya banyak yang dibatalin saudara, banyak yang di drop saudaraku yang kekasih. Lalu suami saya punya sekolah musik saudara. Ya sama sekarang anak-anak saya school from home betul. Sama sekolah musik juga berakibat sama saudara. Gak ada anak-anak yang mau masuk sekolah. Sehingga suami saya mengalami penurunan 50% dari sekolah musiknya anak-anak yang sekolah di dalamnya. Jadi saudara bisa bayangkan ekonomi kami juga mengalami gelombang yang besar. Tapi saya mau katakan Allah kita Jehovah Jireh. Allah kita Allah yang tidak meninggalkan kita. Allah kita yang mencukupi segala kebutuhan kita. Saudara saya mau cerita dikit. Waktu saya mau masuk tahun 2020 saudara. Saya biasa tanya sama Tuhan. Tuhan tahun 2020 itu temanya apa sih buat saya pribadi. Saya biasa seperti itu saudara. Lalu tahun 2020 Tuhan bilang begini. The abundance year. Tahun kelimpahan. Saudara kalau dengar kata-kata itu senang gak saudara? Senang banget ya Pak ya. Wah kelimpahan. Bayangan saya nih logika manusia. Wah pelayanan tambah banyak. Betul? Wah undangan makin marak. Wah nanti ada ini ada tambahan. Pikiran manusiawi saya. Belum sampai tengah 2020 dong saudara betul? Di bulan Maret saja yang tadi saya ceritakan pengurangan luar biasa itu yang terjadi. Sebetulnya kan pakai logika apa kaitannya sama abundance gitu kan ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan bicara kan nggak pasti bohong ya saudara ya. Tuhan tuh kalau bicara ya dan amin betul. Dan saudara saya menyaksikan saudaraku yang kekasih. Ketika mulai awal COVID bahkan sampai hari ini saya berani berkata meja makan kami tidak pernah kosong makanan. Tuhan bisa kirim tiap hari saudaraku. Tiap hari. Sampai kita tiap hari itu dikit-dikit ke halaman depan rumah saudara. Ngapain? Ngambil ya dari online, bukan sembako Bu. orang kirim. Jadi dikit-dikit ada online service gitu ya. Ya ada pesan antar gitu, ada pelayanan begitu. Itu terus saudara, terus setiap hari. Entah minuman, entah makanan saudara. Dan kami mengalami Alkitab berkata begini, apa yang kau hasratkan dalam hatimu Tuhan sanggup memberikannya kepadamu. Sampai suatu hari mama saya bilang begini, ini tiap hari banyak kue ya kata dia gitu. Kue gitu ya saudara ya. Lalu dia pagi-pagi bilang begini, Tuhan hari ini mbok jangan kue. Saya pengen makanan kata dia gitu. Maksudnya lauk saudara gitu ya. Dan saudara apa yang terjadi? Siang-siang saudara datang lagi nih pesan antar saudaraku yang kekasih. Saya sampai teriak sama mama saya bilang begini, Ma doanya dijawab, hari ini gak kue, hari ini ikan bakar. Saudara, Tuhan kita nyata, amin. Tuhan kita nyata saudara. Saya bisa hidup, saya bisa ya memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya, bayar ini, bayar itu dan lain sebagainya. Tidak meminta-minta, tidak berhutang saudara. Dan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Melebihi apa yang dia pikirkan, kita pikirkan. Melebihi apa yang kita minta, tapi Allah bisa perbuat dalam hidup kita. Dan saya percaya saudara pun yang hadir di tempat ini dan yang ada di rumah dimanapun Anda berada, Anda pun mengalami kasih karunia-Nya Tuhan. Amin.
Makanya Rasul Paulus bilang begini, saudaraku yang kekasih. Ya, dalam 2 Korintus 12 ayat 9, saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam apa saudara? Dalam kelemahan ya. Bukan dalam kelimpahan ya. Dalam kelemahan, dalam kesusahan, dalam persoalan. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Gak peduli hari ini engkau punya masalah ekonomi, tidak peduli hari ini engkau punya masalah sakit penyakit, tidak peduli engkau punya persoalan apapun. Tetapi kalau engkau diizinkan mengalami persoalan, tandanya engkau sedang akan mengalami kasih karunia Tuhan. Mujizat Tuhan, amin. Yang setuju katakan amin saudara, walaupun di balik masker ya. Oke. Kasih karunia Tuhan. Yang kedua saudara, yang kedua. Ya, yang kedua. Saudara, di ayat yang kelima, di pasal yang sama dikatakan bahwa orang-orang tersebut, orang-orang Makedonia memberikan diri mereka kepada Tuhan. Jadi kalau tadi yang pertama Tuhan kasih karunia, oke. Sekarang yang kedua, mereka memberi diri, mempercayakan diri, menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, saudara. Nah, kenapa mereka bisa menyerahkan diri kepada Tuhan? Saya mau katakan dasarnya adalah percaya. Amin. Kita bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan, itu dasarnya percaya. Dasarnya percaya. Dan kenapa kita bisa percaya, saudara? Ada dua hal yang saya bagikan. Yang pertama, kita bisa percaya karena kita memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Karena kita baca Alkitab. Karena kita baca janji-janjinya Tuhan, betul? Kita baca perkataan-perkataan Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa kita bisa percaya? Karena kita memiliki apa saudara? Pengalaman dengan Tuhan. Amin. Kenapa kita bisa percaya sama Yesus hari ini? Karena kita memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Dan kita memiliki pengalaman dengan Tuhan. Nah untuk itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita memiliki pengetahuan dan pengalaman dengan Tuhan. Maka saya percaya hal ini terbentuk karena saudara dan saya memiliki pergaulan dengan Allah. Coba katakan bersama dengan saya sore hari ini. Pergaulan dengan Allah. Amin. Bergaul dengan Allah. Ketika engkau bergaul dengan Allah, dalam situasi apapun, engkau bisa jadi alat kemuliaannya Tuhan. Engkau tetap bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Memiliki pengetahuan akan firman, makanya baca Alkitab jangan sampai kendor saudara. Baca terus, baca terus, baca terus. Engkau akan lebih lagi tahu janjinya Tuhan, baca lagi janjinya Tuhan diserap saudara. Ya. Lalu kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, jangan lari dari persoalan, jangan lari dari tantangan. Hadapi saja supaya itu jadi pengalaman saudara. Nah ini modal yang kedua dari orang-orang Makedonia, mereka bisa jadi berkat untuk orang lain. Karena mereka berikan diri mereka kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tadi saya katakan saudara, ya sudah COVID membuat kami satu keluarga mengalami goncangan ekonomi. Saudara, suatu sore saya selesai mengajar satu komunitas. Saya baru saja matikan laptop saya. Saya baru tutup laptop saya saudara karena saya mengajar via Zoom sore hari itu. Suami saya masuk ke kamar saudara. Lalu suami saya berkata begini, we have big problem. Wah saudara, suami saya ini orangnya jarang-jarang ngeluh gitu loh. Jarang-jarang ya menyampaikan segala kesusahan dan lain sebagainya. Jadi ketika dia masuk ke kamar temuin saya dan dia berkata, kita ada dalam persoalan besar, itu saya yang ini besar betulan nih saudara menurut suami saya kan begitu kan ya saudara. Lalu saya katakan ada apa? Lalu dia cerita saudara, tadi saya udah katakan ya murid mengalami 50% penurunan saudara. Tiba-tiba apa yang terjadi? Suami saya dapat berita dari owner ruko yang kami sewa. Jadi ownernya punya masalah internal saudara, lalu kemudian berimbas kepada bank.
Lalu entah bagaimana akhirnya rukonya disita sama bank. Nah imbasnya kepada kami. Lalu mereka bilang begini, dalam tempo waktu 2 hari ruko itu mesti dikosongin saudara. Kami mesti angkat kaki dari ruko itu. Dalam waktu 2 hari di tengah COVID loh saudara. Ya, mungkin bank sudah kasih peringatan sebulan sebelumnya sama ownernya. Tapi ownernya mungkin mencoba untuk bergain, saya nggak ngerti saudara. Tapi kepada kami itu diberitahukannya, jadi waktu itu Senin mereka akan seri terima kepada bank, Kamis diinfo ke kami saudara. Bayangkan kami cuma punya berapa hari dan kami harus angkat kaki. Di tengah COVID tidak ada persiapan, tidak ada apa-apa, ya, tidak ada modal dan lain sebagainya. Lalu saudara kan di tengah COVID itu baru awal-awal COVID ya. Ya pokoknya itu berapa bulan setengah COVID, jadi kita masih belum boleh keluar rumah betul-betul saudara. Nah cari tukang kan gak mudah saudara, betul? Karena kalau kami keluar itu kan sudah kami sekat-sekat kayak kelas-kelas kan saudara. Kami harus angkat AC, angkat pintu, angkat semua saudaraku. Ya seperti itu. Nah saudaraku yang kekasih, saya cuma bilang sama suami saya begini, tenang, yuk kita berdoa. Kalau kemarin Tuhan tolong kita, sekarang Tuhan juga tolong kita. Kita berdoa aja. Kita percaya kita akan menyaksikan perbuatan yang besar yang Tuhan akan kerjakan sama kita. Saudara kami berdoa, lalu setelah berdoa saya text message ke komunitas yang dekat bersama-sama dengan saya. Saya berkata bahwa dalam tempo beberapa hari kami harus keluar. Ya, lalu mereka bertanya, Bu, Ibu perlu apa? Ya saya perlu tukang, saya bilang begitu. Saya perlu tukang. Nah saudara di otak saya kan juga bukan cuma perlu tukang gitu kan ya. Karena pasti kan tukang gak ada yang gratis saudara. Tetapi ya memang yang pertama saya perlu tukang begitu. Ya seperti itu. Jadi saya cuma bilang saya perlu tukang, saya perlu kendaraan, saya perlu. Ya, dan saudaraku yang kekasih barang dikeluarkan, semua alat musik harus keluar. Itu kan juga gak tahu mau ditaruh di mana saudara. Karena gak ada reserve-nya, gak ada serepnya saudara seperti itu. Dan saudara itu sudah sore, saudaraku yang kekasih, saya bilang sama rekan-rekan saya yang tinggal berdekatan dengan ruko kami. Saya bilang saya cuma perlu tukang, kalau bisa bantu tolong ya, saya bilang begitu. Lalu malam itu kami tidur saudara. Sebetulnya gak ada kepastian tukangnya ada apa enggak, besok gimana modelnya. Yang penting pokoknya kami harus kosongin aja. Kami cuma percaya, kalau kami percayakan diri sama Tuhan, Tuhan itu punya janji ya dan amin. Tuhan itu pasti bekerja sesuai dengan perkataannya. Saudara kami tidur. Besok pagi kami bangun, 5:30 pagi, WA saya bunyi saudara. Dan WA-nya berbunyi begini, Bu, tukang mau dikirim jam berapa? Kendaraan mau dikirim jam berapa? Jadi saudaraku yang kekasih, rekan-rekan pelayanan saya itu kayak transformer malam itu. Tuk, mereka cari, tukang mereka cari, supir mereka cari, itu malam mereka kerja. Saudara saya bilang begini, benar ya firman Tuhan ya, berkat Tuhan turun waktu anaknya tidur. Amin. Berkat Tuhan turun waktu anaknya tidur. Saya tidur aja malam itu saudara, saya tidur aja udah. Dan besok pagi tukang datang, kendaraan datang saudaraku. Ya. Dan saudara 2 hari kami lakukan pengosongan, 2 hari selesai lakukan pengosongan saudara. Saya sudah pikir begini ya sudahlah kuras tabungan lah. Udah tabungan gak seberapa gitu ya saudara, kuras tabungan mau gak mau. Lalu saya berkata begini, berapa? Ini berapa saya mesti bayar tukang supir truk dan lain sebagainya. Lalu mereka katakan begini, Bu semuanya sudah diselesaikan. Bahkan ada berkas-berkasnya. Amin. Bukankah janji Tuhan ya dan amin? Bukankah Tuhan itu kalau bekerja nyata? Jadi saudaraku yang kekasih, sudah saya tidak keluarkan apa-apa, semuanya tersedia, bahkan masih ada sisa untuk kehidupan kami. Makanya Alkitab bilang begini saudaraku yang kekasih, ya, bahwa kalau Tuhan bekerja, ya, itu pasti luar biasa. Karena Tuhan itu kalau kerja ya dan amin. Yang terakhir yang saya mau bagikan saudaraku yang kekasih, oke? Kenapa orang-orang Makedonia ini diberkati sama Tuhan? Karena mereka memberi diri kepada sesama mereka, memberi diri kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, kepada hamba-hambanya. Artinya begini saudara, ya,
Mereka mempraktekkan apa yang mereka ketahui. Mereka melakukan apa yang mereka pelajari. Saudara, tidak akan pernah ada tuaian tanpa taburan. Amin. Saudara boleh pinter isi firman, saudara boleh pinter khotbah, saudara boleh hafal ayat. Tapi tidak akan jadi sesuatu kalau kita tidak melakukannya. Dan orang-orang Makedonia melakukannya kepada hamba-hamba Tuhan. Dan itu bukti bahwa seseorang menerima kasih karunia Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara berkata, aku terima kasih karunia. Kalau saudara berkata, aku mempercayakan diriku sama Tuhan. Maka buktinya saudara akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara. Amin. Saudara, ayat ini enggak bicara bahwa kasih uang, kasih uang, kasih uang. Enggak saudara. Tapi apa yang ada pada kita yang bisa engkau lakukan, berikan dan berkati kepada banyak orang. Amin. Saudara, itu yang saya lakukan dan kami lakukan sepanjang COVID, saudara. Kami nggak bagi-bagi uang ke banyak orang karena kami terbatas mungkin untuk itu. Tapi apa yang bisa kami lakukan, saudara? Ya, kami berbagi firman Tuhan, kami berbagi ya kebenaran firman, kami kumpulkan lewat media sosial, saudara. Itu yang kami bisa lakukan, saudara. Ya, itu yang kami lakukan. Kalau saudara punya materi berlebih dan saudara bisa lakukan itu, saudara bisa bantu pekerjaan gereja, saudara bisa bantu pekerjaan Tuhan di mana-mana, lakukan itu saudaraku yang kekasih. Saya mau kasih tahu begini, orang dunia punya matematika 10 kurang 1 sama dengan 9. Betul? Orang dunia matematikanya begitu Bapak Ibu. 10 kurang 1 itu sama dengan 9. Tapi saya mau kasih tahu saat ini, matematika di dalam Tuhan 10 kurang 1 sama dengan 10 plus. Amin. 10 kurang 1 sama dengan 10 plus, saudara. Ya, makanya ayat terakhir yuk kita baca sama-sama, saudara. Kita baca sama-sama pada sore hari ini. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya apa? Kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Sehingga saudaraku yang kekasih hari ini tidak peduli situasimu seperti apa, tidak ada alasan untuk tidak bisa jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, maka dari itu saya nggak kasih judul di depan saudara, saya kasih judul di belakang saudara. Dan judulnya sore hari ini saya mau katakan, ya pasti bisa jadi berkat. Amin. Siapa kita pasti bisa jadi berkat. Saudara bisa pelajari di rumah dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 5. Kita berdoa. Materaikan setiap firman yang kami dengar sore hari ini Tuhan. Biarlah roh kami menggebu-gebu untuk mengalami Tuhan dan segala perkataannya. Biarkah kami sungguh-sungguh Tuhan membuktikan bahwa Tuhan kami ya dan amin. Tuhan kami hidup, Tuhan kami nyata. Kalau jemaat Makedonia di dalam firman Tuhan dalam kesusahan yang berat, dalam kemiskinan yang sangat, masih bisa jadi berkat buat banyak orang. Kami lebih dari mereka. Kami punya potensi, kami punya kemampuan, kami punya karunia untuk bisa jadi berkat. Roh Kudus tolong kami mulai dari saat ini supaya hati kami tergerak untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan. Supaya hidup kami diberkati, orang lain diberkati, Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap jadi berkat bersama-sama katakan.